Kenapa ada orang yang take action, tapi banyak orang yang nggak take action? Padahal udah sama-sama tahu. Contoh, banyak orang, semua orang, bukan banyak lagi ya, semua orang pengen badannya ideal, bentuk badannya ideal, kesehatannya ideal. Tapi semua orang tahu caranya dan tidak banyak yang mau melakukan. Misalnya, contohnya nih, saya kasih contoh. Orang kegendutan, overweight, obesitas. Udah tahu caranya supaya berat ideal, olahraga, banyak keluarin kalori, dan makan makanan yang teratur, makan makanan yang sehat, dan lakukan secara teratur. Kurangi kalori yang masuk dan jaga kualitas kalori yang masuk. Karena ujung-ujungnya gitu aja. Kalau kita mau badannya bagus, ya harus jumlah kalori keluar masuknya kita atur. Meningkatkan kalori keluar dengan cara olahraga, sekalian membentuk badan kita, lalu kemudian mengurangi kalori yang masuk dan menjaga kualitas kalori yang masuk, dan ditambah dengan ditambah dengan istirahat yang cukup. 3 ini dilakukan, badanmu mau nggak mau, suka nggak suka, pasti bagus, pasti sehat. Nah, semua orang paham hal ini, ngerti, udah tahu gitu loh. Tapi nggak banyak yang melakukan, padahal semua orang mau. Kalau nggak percaya coba tes deh, cari aja misalnya 100 orang yang obesitas. Tanya deh, mau nggak badannya lebih langsing? Cari 100 orang yang kurus, yang underweight gitu ya, yang beratnya terlalu rendah, bobotnya terlalu rendah. Mau nggak punya badan yang lebih gemuk, lebih bagus lagi? Semuanya pasti jawabannya mau. Yang jawabannya nggak mau badannya sehat, yang nggak mau badannya bagus, ya itu menurut saya ya outlier lah, 1-2 orang mungkin ada. Tapi 99,9% pasti mau. Jadi kaya juga sama. Semua orang mau sukses, semua orang pengen punya banyak duit. Ya mungkin ada 1-2 orang yang bilang, oh udahlah saya cukup segini aja, saya nggak mau lebih kaya lagi. Ya ada 1-2 orang. Tapi 99,9% pasti mau. Saya yakin Anda juga salah satunya, makanya Anda nonton video ini. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang di luar sana yang pengen, tapi hanya tinggal kepengen dan tidak banyak yang take action? Dulunya saya pikir, oke, mungkin karena kurang motivasi, kurang aspirasi, tapi kemudian ada satu faktor lagi yang menurut saya juga sangat penting, dan faktor ini juga bisa memberikan kita motivasi. Dan kalau ini kita lakukan, biasanya otomatis kita akan termotivasi juga untuk akhirnya take action. Apa itu? Pemahaman, understanding, comprehension. Jadi kalau misalnya kita memahami sesuatu dengan benar, dengan cukup dalam, dengan menyeluruh, kita memiliki pemahaman yang sangat baik akan sesuatu, maka besar kemungkinan kita akan melakukannya. Contoh, dulu saya sempat melakukan yang namanya lari 10K, 10 km setiap hari. Setiap hari, setiap pagi. Saya jogging 10 kilo, nggak pernah istirahat. Lalu kemudian saya mikir, apa yang membuat saya mau melakukannya? Ternyata saya baru, waktu saya dikasih tahu sama seseorang, saya baru oh ya ini yang dulu saya lakukan, makanya saya mau nih tiap hari bangun pagi jam 5, jam setengah 6 lari pagi. Bu, jawabannya bukan motivasi lagi, bukan soal motivasi, bukan soal disiplin lagi. Kenapa? Tiap hari dilakukan selama berbulan-bulan nonstop. Artinya ada sesuatu yang saya lakukan sehingga menyebabkan saya mau menjalankan aktivitas tersebut. Saya mau take action terus. Nah, balik lagi, jawabannya adalah pemahaman saya akan pentingnya memiliki tubuh sehat, pentingnya bagaimana caranya kita bisa menjaga tubuh tetap bugar sehingga kesehatan kita menjadi meningkat. Apalagi sekarang di zaman COVID seperti ini, sangat penting sekali menjaga tubuh kita tuh selalu sehat. Nah, jadi waktu saya lari pada waktu itu, saya jogging, saya sambil dengerin podcast, saya sambil dengerin YouTube, video orang-orang yang membicarakan tentang kesehatan dan fitness. Bagaimana manfaat lari, bagaimana manfaat kita berolahraga di pagi hari, bagaimana manfaat dari menjaga makanan-makanan yang kita makan supaya kita sehat terus. Itu saya dengar setiap hari, dan satu hari saya bisa jogging kalau 10 kilo itu sekitar 1,5 jam. Dan itu saya lakukan setiap hari. Dan itulah yang ternyata membuat saya akhirnya termotivasi terus, secara otomatis mau jalan terus, mau melakukan terus setiap harinya. Tanpa merasa, aduh hari ini mager banget. Saya nggak pernah mager gitu ya. Karena saya paham betul. Kenapa saya paham? Karena setiap hari saya dengarkan seperti itu. Nah, kalau Anda sekarang tujuannya adalah mau sukses, tujuannya mau punya bisnis yang menghasilkan income yang lebih banyak lagi, ingin punya peternakan uang, ingin punya passive income, ingin mencapai financial freedom, ingin lebih baik lagi secara keuangan, saya sarankan Anda juga melakukan hal yang sama.
Mulai dari mana? Dari yang paling simpel dulu aja. Kita nggak bicara soal motivasi ya. Saya tidak mencoba untuk memotivasi Anda. Kita nggak bicara soal disiplin. Karena saya tidak mencoba untuk mendisiplinkan Anda. Tapi saya ingin Anda bisa memiliki pemahaman yang baik dulu. Karena dari memiliki pemahaman yang baik, secara otomatis badan Anda ini akan jengah, merasa kayak, aduh kalau saya nggak coba, saya nggak melakukan, kok rasanya nggak nyaman ya. Nah, kita akan dipaksa untuk melakukan karena kita memiliki pemahaman yang baik. Dari mana caranya bisa memiliki pemahaman yang baik? Cara paling gampangnya adalah ya udah nonton aja video YouTube yang ada di channel ini. Dan di YouTube di channel ini, di Naik Level Indonesia ini, saya udah kelompokkan dalam playlist yang akan memudahkan Anda untuk menonton videonya. Jadi kalau misalnya Anda ingin memperdalam tentang forex misalnya, udah ada nih playlist forex. Anda lalu udah ada lagi nih playlist tentang passive income, udah ada nih tentang passive income. Jadi tinggal nonton itu aja, selesai. Nonton sampai habis. Kalau misalnya Anda masih oke, saya belum tahu nih mau mendalami yang mana, ya udah nonton aja semua video yang ada di YouTube channel ini. Tonton semua, jangan di skip. Dan kalau ada poin-poin yang Anda rasa, oh ini mungkin kurang jelas, ingin diperdalam lagi, silakan tulis di komen, saya pasti akan baca komennya. Saya pasti akan baca, mumpung yang komen juga masih belum puluhan ribu orang gitu ya. Silakan tulis di komen apa yang Anda kurang jelas dan apa yang Anda ingin saya perdalam lagi. Silakan tulis di komen, kita bisa diskusi di sana. Lalu kemudian yang lebih enaknya lagi, kalau misalnya Anda udah nonton semua videonya, saya berani garansi deh. Saya berani garansi, Anda pasti akan take action. Ketika Anda take action, Anda akan punya experience, Anda akan punya pengalaman bagaimana cara membangun bisnis online pertama Anda, bagaimana caranya Anda bisa mulai bangun passive income pertama Anda, dan dari sana Anda akan grow terus. Pasti garansi dijamin, Anda akan grow terus. Karena ya itu caranya Anda untuk bisa grow, untuk bisa terus terdevelop sehingga Anda bisa mencapai goal yang Anda inginkan. So, mulai dari nonton video yang ada di YouTube channel ini, jangan di skip, nonton semua dari awal sampai akhir, atau dari akhir sampai awal, atau Anda nonton random yang mana aja, silakan, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting Anda memiliki pemahaman yang baik dulu tentang bagaimana caranya bangun bisnis online dari nol, bagaimana caranya bisa meningkatkan penjualan Anda, bagaimana Anda bisa punya passive income, bagaimana Anda bisa dealing sama investor, apa yang investor cari, banyak banget yang saya share di sini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, dan kalau Anda ingin belajar bagaimana caranya bisa mendapatkan income dari follower Anda, atau bagaimana cara bisa mengubah follower jadi customer, silakan Anda download e-booknya secara gratis yang ada di description video ini. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi.